si Somad itu sekarang sudah kaya, dia sudah banyak nipu umatnya, ngumpulin uang, dapat sumbangan, terus sudah bisa keluar negeri, sekarang dia kabur. Itu si Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya nggak ditidur-tidurin. Ayo, Abdul Somad sekarang tidurnya sama siapa? Sama cowok kah? Masa anak-anak dikawin? Aduh, bisa kacau. Anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Begitukah ya, calon-calon? Nanti yang penting kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah deh. Karena masa udah ngumpulin uang, nipu dari ceramah-ceramah, uangnya nggak dipakai, kalau dia di penjara kan dia sayang dong. Jadi dia kabur, bawa uang-uang itu. Jadi kalian itu, umat Islam itu, jangan cepat percaya sama ustadz dan ulama abal-abal. Kalau dia bilang si Somad itu tamatan dokter Kairo apa-apa, dari tampangnya aja dia seperti orang tidak pendidikan. Mungkin dia di Kairo itu tukang cuci piring ya. Jadi kamu itu, umatnya itu harus tahu sekolahnya apa, nama sekolahnya apa, foto waktu dia di wisudanya. Kalau memang itu di Kairo, itu tiap diketik itu namanya ada, dia tamatan, namanya ini, namanya itu. Sekarang itu nggak bisa ditipu-tipu lagi. Seperti kamu tulis nama lengkap Juli itu, nanti ada itu Juli tamatan Seattle Central Community College. Ada itu semua di situ. Jadi jangan mau dibohong-bohongin lagi ya. Itu aja sama Juli, kalian itu jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau kalian percaya sama Islam, belajar aja, dalemin itu. Ini kenapa, ini kenapa. Itu aja, jangan mau ditipu terus sebagai umat Islam ya. Kasihan kalian ditipuin terus. Lihat satu persatu, jual ayat, ngumpulin kaya, kabur. Jual ayat, ngumpulin uang, kesalahannya dikit karena udah punya umat, bisa ngomong apa aja menjadi pembenaran, menjadi hadis dan surat, katanya dari Al-Quran. Karena kalian nggak tahu baca Al-Quran, jadi kalian percaya aja, jangan mau digituin lagi. Kamu itu hidup dari kecil sampai besar itu orang tua, jadi fokus bantuin orang tua. Jangan mau dibohong-bohongin lagi sama si Somad itu atau ustadz-ustadz lain. Jangan percayain kamu sama Juli nih ya. Juli oke. Juli hargain apa pendeta ya. Dia mau ngomong baik apa Juli hargain. Tapi kalau dia sudah melenceng untuk kebencian segala macem, atau keluar dari apa kata-kata Tuhan, karena Tuhan itu hanya mengajarkan kebenaran dan kebaikan dan memaafkan. Kalau udah dari situ berarti itu sudah salah. Jadi Juli nggak mau ikutin, gitu aja. Jadi kalau kalian tuh sampai mau perang, sampai mau bunuh orang, sampai ingin nyulik orang karena nggak setuju dengan pendapat ustadz dan ulama abal-abalnya, kalian itu yang bodoh. Jadi gitu aja ya. Makasih. Itu Kenapa Allah memberikan bocah menikmati pria? karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya, Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu. Apa hikmahnya? Ternyata dipilih yang paling belia ini
Kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Kan hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh, dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model, dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara bacanya. Jadi kalau bacanya begitu enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah Nabi mungkin tegas saya itu, tapi tegas itu karena sayang, bukan benci. Takut Anda punya masalah, sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling nggak enak berpisah dengan sahabat kita, atau ada orang dibenci Nabi, kita paling nggak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi saya tegas gitu, tapi ketegasan itu sebagai cinta, bukan radikal.